Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, 2TR03 ini akan mempresentasikan hasil kerja kami. Nama saya Julian Jonathan. Nama saya Kuku Saifullah. Dan nama saya Prada Wicaksana. Hari ini kita akan mempresentasikan tugas besar rekayasa lalu lintas dengan skripsi analisis kinerja simpang bersinyal menggunakan software PT Visim studi kasus simpang 3 asrama polisi Batu Sangkar. Langkah pertama dalam percobaan Visim ini, kita buka dulu Google Earth atau Google Maps. Lalu kita cari lokasi yang pengen kita tinjau atau lokasi yang pengen kita masukkan ke dalam Visim. Alamat yang kita pakai ini adalah asrama polisi Batu Sangkar. Lalu setelah kita dapatkan lokasinya, kita masukkan skala yang ingin kita pakai ada di ujung bawah sebelah kanan. Setelah itu kita screenshot, kita save dulu screenshotan tersebut. Lalu masuk lagi ke aplikasi Visim. Setelah masuk ke dalam aplikasi Visim, lalu kita mencari yang namanya background image. Lalu kita klik kanan, kita klik di add new background image. Setelah itu kita masukkan image yang kita screenshot tadi. Setelah kita masukkan screenshotan atau image-nya, kita atur dulu skalanya. Untuk mengatur skala dengan cara klik kanan set scale, lalu kita tarik garis yang ada di skala pada peta tersebut. Pada peta ini kita dapatkan skalanya 60 meter. Lalu kita tarik garis dari ujung sebelah kiri sampai ke ujung sebelah kanan dan dapat 60 meter tersebut. Lalu kita tarik dengan klik kiri tahan, kita didapatkan distance. Distance ini kita masukkan angka yang sama seperti pada skala, yaitu di 60. Lalu setelah itu kita mencari show enter untuk memunculkan petanya. Nah, di gambar kesini itu sudah masuk ke skala 60. Lalu juga sudah kita set scale, jadi akan seperti pada peta yang kita screenshot tadi. Oke, langkah selanjutnya kita mencari links atau jalan yang kita pengen pakai dengan cara kita cari links di network objects. Lalu kita klik kanan pada peta. Setelah itu kita add new link. Kita continue. Nah, di sini kita bisa dapatkan untuk lebar jalannya kita bisa masukkan sesuai dengan ukuran jalan yang kita mau. Ukuran yang kita pakai di sini itu sekitar 2,365 meter. Lalu setelah kita masukkan ukurannya, kita kasih nama sesuai nama jalan yang ada di Google Maps atau Google Earth tersebut. Setelah kita dapatkan atau kita okeykan, didapatkan jalan seperti ini. Setelah itu kita tarik dari ujung ke ujung untuk mendapatkan lajurnya. Untuk di jalan ini itu kita menggunakan dua lajur, yang dimana lajur sebelah kiri itu lajur yang anak panahnya ke bawah, sedangkan lajur yang kanan itu lajur anak panahnya ke atas. Dikarenakan dua lajur ini sama, maka kita copy paste saja dengan cara kita pencet, lalu kita Ctrl C dan Ctrl V, lalu kita balikan saja arahnya supaya berbeda arah dan lajurnya. Setelah kita mendapatkan jalan yang pertama, lalu kita melakukan hal yang sama pada jalan dan lajur yang lainnya. Di sini kita menggunakan 3 jalur dan sekitar 6 lajur. Untuk lajur yang jalan Dr. Prof. Hamka yang di Tenggara, kita menggunakan ukuran sekitar 2,13 meter. Sama dengan cara yang tadi, karena jalan yang ini tuh sama lajurnya, jadi kita copy paste saja. Langkah selanjutnya, setelah kita mendapatkan semua jalurnya, lalu kita tambahkan belokan dengan cara kita pencet Ctrl, lalu pilih jalan yang kita mau. Contohnya kita jalur Putih Bungsu, kita klik, lalu klik yang di jalan Dr. Prof. Hamka yang di barat laut, lalu kita pencet Ctrl tahan, lalu kita klik kanan tarik menuju jalan Prof. Hamka yang di barat laut. Lalu setelah kita sudah hasilnya seperti yang ada di video, kita ke
kita masuk ke general file dengan dengan intermediate point 15 agar mendapatkan lengkungan yang indah. Oke, lakukan hal yang sama kepada semua jalur dan lajurnya. Oke, langkah selanjutnya kita menambahkan vehicle route supaya mobil yang kita nanti input itu bakal terarah dengan rapih. Dengan cara kita cari vehicle route di network object. Oke, untuk menaruh rute yang kita inginkan, yaitu dengan cara kontrol klik kanan pada ujung kendaraan masuk, lalu kita klik kiri pada rute yang kita ingin akhiri. Lakukan hal tersebut kepada semua lajur dan semua jalur. Baik, selanjutnya kita masuk ke vehicle input. Caranya itu pertama kita klik vehicle input dulu, habis itu kita klik kontrol dan klik kanan, lalu kita taruh di ujung jalan seperti ini. Kita taruh hal yang sama di beberapa jalan yang lainnya. Setelah itu kita namai si jalannya ini. Selanjutnya kita masuk vehicle composition. Selanjutnya kita delete semua opsi yang ada, lalu kita masukkan opsi yang terbaru untuk membuat kategori terbaru supaya memilih kendaraan apa yang boleh lewat di jalan tersebut. Di sini kita pilih LGV, HGV sama bikeman, dan juga pedelicman. Dan untuk kecepatannya kita buat di 30. Untuk LGV, HGV sama HGV saja. Untuk bikeman kita buat 12. Untuk rail flow kita ubah sesuai dengan TA yang kita kaji. Karena di sini TA-nya menggunakan 0,11 sebagai LGV, maka diubah menjadi 0,111. Dan juga lakukan di semua kategori yang ada menjadi ditambahkan. Ubah datanya sesuai dengan TA yang dikaji. Lalu sesuaikan kembali kecepatan juga rail flow menurut TA yang dikaji. Selanjutnya kita masuk ke vehicle inputs. Untuk volume max itu mengikuti dengan TA yang dikaji, jadi menggunakan data yang telah didapat dari TA tersebut. Untuk vehicle compatibility kita sesuaikan menurut jalan yang dilalui. Selanjutnya kita masuk ke signal controller, terus kita tambahkan dengan mengklik add, dan juga namanya kita buat menjadi simpang bersinyal, dan juga kita klik edit controller data, kita klik OK saja, terus kita save. Kita ubah nama filenya menjadi vsim. Setelah itu baru kita klik edit, kita edit controller data yang tadi telah kita klik. Kita masuk ke signal groups dan juga mengklik add. Kita ubah namanya menjadi nama jalan yang akan menggunakan lampu merah tersebut atau simpang bersinyal. Kita add lagi untuk jalan yang kedua, Jalan Dr. Prof. Hamka bagian Tenggara. Kita add lagi untuk jalan yang ketiga, Jalan Putih Bungsu bagian selatan. Untuk signal programnya kita add, kita ganti nama menjadi simpang bersinyal. Untuk signal group base nya kita ubah, kita sesuaikan ke TA yang telah dibuat. Setelah selesai kita langsung saja save, klik OK.
Selanjutnya kita insert signal heads. Kita ganti namanya menjadi Jalan Dr. Prof. Hamka bagian tenggara. Kita sudah insert yang pertama. Terus untuk yang bagian selatan kita insert juga pada lajur keluarnya. Kita ganti nama menjadi jalan yang telah kita buat tadi, bagian selatan. Untuk bagian barat laut kita ubah juga namanya menjadi Jalan Prof. Hamka bagian barat laut. Selanjutnya kita masuk ke evaluation database configuration. Terus kita centang area measurement, area NREMs, vehicle travel times, vehicle input, networks, travel times, network performance, links, nodes, sama out pairs. Lalu kita klik kanan pada bagian lajur yang mengarah tenggara. Kita menggantinya menjadi Jalan Dr. Prof. Hamka bagian tenggara. Dan juga lakukan pada bagian yang sebelahnya. Pada bagian selatan juga Jalan Prof. Dr. Hamka sebagai data collection points. Di sini kita telah menginsert 3 data collection points pada bagian selatan, tenggara, dan juga bagian barat laut. Selanjutnya kita klik vehicle travel times. Kita edit Jalan Dr. Prof. Hamka bagian barat laut. Kita klik lagi bagian tenggara dan juga kita ganti namanya menjadi bagian Hamka bagian tenggara. Lakukan pula yang sama seperti pada bagian selatan. Selanjutnya kita masuk pada evaluation dan juga klik configuration. Terus kita select pada bagian direct output. Kita centang green time distribution, pedestrian record, signal change, signal control detector record, vehicle input data, vehicle report, vehicle travel times, dan juga data collection raw data. Selanjutnya kita mulai saja simulasinya. Nah, setelah di running, ternyata di sini punya kita terdapat masalah, yaitu di operation ini ada 4 warning, dimana setelah kita cek bahwa terdapat 33 vehicle, 21 vehicle dan 84 vehicle yang dia belum selesai untuk disimulasikan, sehingga data kita perlu kita ubah pada vehicle input kita. Pertama kita cek dulu di show list dulu. Setelah kita lihat di show list, kita lihat di sini volumenya ini kan sebelumnya 503, kita ubah datanya menjadi lebih kecil sehingga proses dalam simulasinya menjadi lebih cepat. Alasannya kenapa kita mengganti, karena yang kita gunakan saat ini adalah vSim yang student, dimana punya batasan dari segi simulasinya. Nah, yang kita pakai di sini 503 ini kita modifikasi menjadi dikali seperempatnya sehingga menjadi 117 yang bagian Prof. Hamka yang bagian tenggaranya, lalu di bagian yang barat lautnya itu 125,75, dan untuk yang putih bungsunya itu ada di sekitar 189,5. Sehingga ketika kita running kembali, hasilnya ternyata masih ada masalah, yaitu di bagian simulationnya. Dan setelah kita cek di bagian sininya, ternyata kita tuh mencentang salah satunya di pedestriannya. Kenapa ini menjadi masalah? Karena di kita tadi di simulasi ini ternyata di simulasi kita belum ada data yang untuk si pedestriannya. Sedangkan di sini simulasinya tadi saya centang, sehingga kita perlu mengganti dulu di bagian sininya. Pertama kita buka ke evaluation, setelah itu kita buka di configuration. Nah, habis itu kita uncentang di bagian pedestrian recordnya ini. Habis itu kalau sudah, kita tinggal okein saja dan kita running kembali. Nah, seperti yang kita lihat tadi bahwa runningnya ini tidak ada warning sama sekali, yang membuat ini menjadi dapat kita lihat atau runningan di simulasi kita sudah berjalan dengan lancar. Lalu untuk kita melihat data-datanya, pertama kita lihat dulu di evaluation, di result.
Habis itu klik di data collection result. Nah, ternyata di bagian sini itu masih belum terdapat data yang muncul atau outputnya, sehingga kita perlu men-setting kembali. Nah, caranya itu adalah pertama kita klik evaluation dulu, lalu kita klik measuring definition. Setelah itu kita klik data collection di measurementnya ini. Nah, setelah kita cek, kita add terlebih dahulu. Setelah di add, nah ini baru kita masukkan namanya sesuai dengan jalannya. Contoh kita di sini adalah Dr. Prof. Hamka. Terus kita pencetnya yang ini. Nah, pemilihannya adalah kita memilih dari jalan yang lainnya. Misalnya contohnya ini Profesor Dr. Hamka yang barat laut, maka yang kita centang adalah yang Putih Bungsu yang selatan sama Profesor Dr. Hamka yang tenggara. Jadi harus berkebalikannya. Begitupun dengan yang lain. Ini kita tambah lagi. Misalkan kita contoh Jalan Dr. Prof. Hamka yang bagian tenggara, maka yang kita centang adalah yang Putih Bungsu sama yang Profesor Dr. Hamkanya. Nah, habis itu yang ketiga ini kita tambahin adalah Putih Bungsu. Berarti yang kita tambahin kan ada Dr. Hamka yang BL sama yang TL, yang tenggara sama yang barat lautnya. Setelah kita itu lalu kita running kembali. Yap, tidak ada masalah. Sehingga kita result di data collection-nya. Nah, sudah muncul di bagian sininya. Nah, untuk data-data yang lainnya pun juga begitu. Misalkan misalnya ada notes-nya, kita bisa tambahkan data collection. Misalkan kayak vehicle travel time juga bisa kita tambahkan. Prosesnya sama kayak yang tadi. Nah, ini adalah data-data yang sudah kita simulasikan dan udah masukkan ke dalam skripsi juga untuk bagian penelitian dari kita juga. Dimana seperti yang kita lihat di sini, pertama kita cek dulu dari linknya dulu. Dari link seperti yang kita lihat di sini ada Jalan Raya Batu Sangkar, Jalan Raya Batu Sangkar Tenggara, Putih Bungsu sama Jalan Raya Batu Sangkar yang tenggara juga. Ada juga yang bagian yang barat laut juga. Seperti yang kita contoh nih, kita lihat di sini adalah Jalan Raya Batu Sangkar, ini bagian barat laut. Ini barat laut. Terus dia akan ada dua jalan. Ini salah satunya Jalan Raya Batu Sangkar yang tenggara yang ke arah kanan dan yang ke arah kiri, jalannya tenggara. Lalu ini yang Jalan Raya Batu Sangkar yang barat laut juga yang ke arah kirinya. Terus ini Putih Bungsu yang ke arah bawah selatan. Lalu Putih Bungsu juga yang ke arah utaranya. Lalu semua itu dihubungkan. Misalkan yang Putih Bungsu, maka yang disangkutkan adalah atau disambungkan itu pertama ke Jalan Batu Sangkar yang ke arah barat laut sama yang ke arah tenggara. Begitupun dengan yang lain. Sekarang kita cek di bagian yang selanjutnya. Nah, bagian selanjutnya yang kita cek itu dari vehicle route-nya. Dimana vehicle route yang kita pakai di sini, pertama kita lihat dulu di show list-nya, di statistiknya. Nih kita lihat pertama yang Batu Sangkar. Batu Sangkarnya ada dua jalan, dimana rutenya itu ada dua. Kalau kita lihat di sini. Nah, di sini kita lihat bahwa Batu Sangkar yang dari barat laut itu nyambung ke arah yang Putih Bungsu yang ke arah selatan sama yang ke arah yang Batu Sangkar yang ke arah tenggara. Jadi rutenya seperti ini. Lalu untuk Batu Sangkar yang dari kanan yang tenggara itu nyambung ke Putih Bungsu yang selatan sama yang Batu Sangkar yang ke arah barat laut. Nah, ini juga Putih Bungsu. Jadi dari Putih Bungsu itu bercabang ke kiri sama kanan, dimana ke kiri jalan yang ke kiri adalah Jalan Raya Batu Sangkar yang barat laut, sementara yang kanan adalah yang tenggara. Nah, habis itu kita lihat di vehicle inputnya. Di sini vehicle input yang kita pakai itu ada yang seperti sebelumnya, dimana kita menggunakan 1/4 karena kita student, pakainya adalah version student, sehingga simulasinya perlu sedikit lebih ringan dibandingkan dengan si TA-nya atau skripsinya. Di sini yang kita pakai adalah Putih Bungsu 189
9,5, Jalan Raya Batu Sangkar 125, sama Jalan Raya Batu Sangkar yang tenggara 117 ya. Nah, di sini kita lihat kita menggunakan time interval di mana 0 sampai 900, 900 sampai 1800, 1800 sampai 2700 dan seterusnya. Jadi setiap 900 detik. Lalu kita cek dulu di bagian selanjutnya adalah di notes, di mana notes yang kita pakai di sini seperti settingan seperti ini. Selanjutnya kita cek di bagian notes listnya, dimana yang kita lihat bentukan settingan seperti ini. Nah, selanjutnya kita cek data collection point. Nah, di sini data collection point itu ada 3. Pertama dari Dr. Hamka yang BL, yang T, sama yang bungsu, putih bungsu yang S. Nah, untuk yang Dr. Hamka BL seperti yang dilihat bentuknya yang ini, data collection point-nya. Selanjutnya Dr. Hamka yang ini putih bungsu, ini putih bungsu. Selanjutnya ini yang Dr. Hamka yang tenggaranya. Selanjutnya di vehicle travel times, dimana travel times itu kita membatasi per jarak, sehingga misalkan di sini yang Dr. Hamka yang pertama kita cek yang Dr. Hamka yang BL. Nah, ini travelnya dari yang kanan dulu, terus baru ke arah si barat laut yang ke arah kiri. Nah, yang kedua. Begitupun dengan yang lainnya. Nah, selanjutnya kita cek di queue counternya. Pertama klik kiri, terus klik kanan show list. Habis itu kita cek. Pertama kita cek dari Batu Sangkar. Ini yang Batu Sangkar yang ke arah tenggara. Itu counternya itu berada di tepat di situ ya. Di titik yang itu. Nah, ini jalan yang putih bungsu. Ini counternya. Ini yang Batu Sangkar yang tenggara. Lalu yang barat laut itu yang ini. Nah, selanjutnya kita cek di signal headnya, dimana kita tinggal klik show list aja, klik kanan show list. Habis itu kita cek. Pertama ini lengan barat yang laut, lengan barat laut itu di ujung kiri. Lalu ini yang bagian kanannya lengan yang tenggara, dan yang bawah itu adalah lengan yang selatan. Nah, ini kita cek dulu pertama lengan barat laut diedit. Nah, ini settingannya seperti ini. Lalu untuk yang tenggara juga sama seperti ini. Dan yang untuk ini satunya sebenarnya salah. Ini harusnya bukan lengan tenggara, tapi yang benar adalah lengan selatan. Setelah kita cek semua, selanjutnya kita runningkan si simulasi ini. Nah, seperti yang kita lihat di sini bahwa ini tidak ada warning, sehingga simulasi kita berjalan dengan lancar. Selanjutnya kita perlu cek dulu di result listnya. Untuk data collection pertama, ini untuk data collectionnya kita bisa dapatkan pertama dari panjangnya, lengthnya, terus ada queue delay atau antrian, terus selanjutnya ada speed average juga. Ini ada 2, yang pakai aritmatika sama yang pakai harm. Terus ada occupation rate juga. Nah, selanjutnya kita cek di nextnya adalah note result. Nah, ini note result kita bisa dapatkan yang Q-length max, terus ada loss-nya juga ada loss fall, ada V delay, ada stop delay juga ada. Terus di kanannya juga ada emission, ada fuel consumption juga ada. Nah, selanjutnya kita bisa juga lihat di bagian link segment. Di sini kita bisa lihat ada density-nya atau kerapatan juga bisa kita lihat. Ada volume kendaraannya juga ada, speed-nya, kecepatannya juga ada, delay-nya juga ada. Terus kita juga bisa cek di queue result atau antriannya. Di sini kita bisa lihat ada Q-length max sama Q stop-nya juga ada. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngecek di network performance-nya. Di sini kita bisa lihat ada stop average, delay stop, ada travel time total, delay total juga ada, stop total juga ada, delay stop total juga ada, delay latensi juga ada, demand latensi juga ada. Jadi semua data sudah terlengkapi
setelah kita mengsimulasikan. Di sini juga kita lihat parameternya yang kita pakai adalah periode 3600 detik. Nah, di sini juga kita bisa cek di signal control. Di mana signal control di sini? Nah, kita lihat di sini ada pertama Dr. Hamka yang BL, Tenggara sama yang bungsu. Nah, untuk yang kita pakai pertama kita cek dulu, klik kiri terus klik kanan di edit. Habis itu kita pencet di edit control data. Nah, di sini kita bisa cek. Pertama kita lihat di signal grupnya. Di sini ada 3 jalan yang kita masukkan. Pertama Dr. Hamka yang BL, Hamka yang Tenggara, sama yang putih bungsu. Sebenarnya ini Dr. Hamka BL sama Jalan Raya Batu Sangkar itu sama. Terus untuk intergreennya kita buat seperti ini. Dr. Hamka di fase 1, Hamka Tenggara di 2, dan putih bungsu di 3. Jadi greennya bergilir. Nah, ini untuk simpang bersinyalnya kita pakai cycle-nya adalah 180 detik. Cara ngeceknya pertama kita cek di sini. Nah, untuk fasenya di mana kita lihat untuk Hamka yang pertama yang BL itu 178 buat waktu 176 untuk waktu tunggunya, 48 detik untuk waktu hijau, 4 merah dan 3 ini adalah lampu kuning. Terus kita cek juga yang Hamka yang kedua yang T yang Tenggara. Di sini 55 detik sampai 117 detik untuk yang fase hijaunya. Dan untuk yang putih bungsu 129 sampai 177 detik. Seperti ini untuk fase simpang bersinyal. Nah, untuk semua data dari vSIM ini sudah bisa kita lihat dari outputnya yang tadi, di mana output dari vSIM ini sangat kita butuhkan dalam perbandingan antara perhitungan manual dengan perhitungan yang ada di vSIM ini. Dan ini sangat ngebantu karena kita tidak memerlukan uang untuk mencoba-coba dari berbagai situasi atau kondisi dalam kondisi di lapangannya, sehingga akan sangat hemat kita menggunakan vSIM terlebih dahulu dan perhitungannya baru kita menghitung dengan menggunakan yang fisiknya. Mungkin cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.